Presiden Joko Widodo hari ini meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di Indonesia yang dilaksanakan di Rumah Gedong PD Aceh. Kita bergabung dengan Sheila Aditya dari Banda Aceh. Sheila, bagaimana jalannya acara peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di sana? Ya, Eva dan juga pemirsa, saat ini acara peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih berlangsung dari lokasi acara di Rumah Gedong PD Aceh, di mana Rumah Gedong ini merupakan salah satu lokasi terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, yang sudah diakui juga oleh pemerintah Indonesia. Hadir langsung pada acara hari ini Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri seperti Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian juga Menkumham Yasona Lauli, dan sejumlah menteri lainnya. Dan tidak hanya itu, pada acara ini juga menghadirkan puluhan korban dari sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, khususnya yang dari Aceh, dari 3 peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh, yaitu dari peristiwa Simpang KKA, kemudian juga Rumah Gedong dan Jambo Kupo. Dan tadi Presiden Joko Widodo dalam sambutannya sempat menyapa langsung para korban ataupun ahli waris korban, baik yang hadir di lokasi maupun yang mengikuti kegiatan secara virtual, karena memang ada sejumlah korban yang juga mengikuti kegiatan ini secara virtual, baik itu dari sejumlah daerah di Indonesia dan juga sejumlah negara di luar Indonesia. Dan tadi Presiden Joko Widodo juga bersama Menko Polhukam Mahfud MD melakukan penyerahan secara simbolik pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang diwakili oleh 8 orang korban ataupun ahli waris korban, di mana 6 diantaranya ini adalah warga dari Aceh dan 2 dari Rusia dan juga Ceko. Bantuan pemulihan korban yang diberikan begitu berupa jaminan kesehatan prioritas, kemudian beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha, hingga bantuan pemulihan hak korban lainnya. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, memang untuk implementasi bantuan pemulihan hak korban ini melibatkan 19 kementerian dan juga lembaga dari pemerintah Indonesia sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia secara non-yudisial. Eva. Sheila, lalu apa saja poin penting dari acara peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat ini? Ya, Eva, dalam acara peluncuran program penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dilaksanakan hari ini merupakan titik awal dari keseriusan pemerintah untuk melakukan pemulihan hak-hak korban ataupun menyelesaikan kasus ini secara non-yudisial. Artinya terlebih dahulu mendahulukan untuk memulihkan hak-hak korban yang tentunya menyangkut dengan kesejahteraan korban. Sembari tidak mengabaikan juga proses yudisial yang nantinya akan terus dilakukan oleh pemerintah. Dan namun untuk pada hari ini fokus pemerintah adalah memulihkan hak-hak korban dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan pendataan korban-korban dari 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena memang untuk saat ini data korban yang dimiliki oleh pemerintah adalah data dari Komnas HAM yang bersumber dari BAP pelanggaran HAM di masa lalu, sehingga nantinya akan perlu pendataan kembali dan verifikasi kembali untuk memastikan semua korban pelanggaran HAM berat ini mendapatkan hak-haknya. Dan kalau kita melihat kembali ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya ada peristiwa yang terjadi tahun 1965 hingga 1966. Kemudian peristiwa penembakan misterius pada tahun 1982 hingga 1985. Kemudian peristiwa Talang Sari Lampung tahun 1989. Kemudian juga peristiwa Rumah Gedong dan Posatis Aceh tahun 1989 yang memang menjadi lokasi dilaksanakannya acara pada hari ini. Kemudian ada peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 hingga 1998. Ada peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1, 2, 1998 hingga 1999, peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior Papua tahun 2001 hingga 2022,
maksud kami 2001 hingga 2002, peristiwa Wamena Papua pada tahun 2003, dan peristiwa Jambo Kepo Aceh tahun 2003. Dan diharapkan dengan komitmen pemerintah hari ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini mampu mengembalikan hak korban dan tentunya menjadi komitmen bersama untuk memastikan kejadian-kejadian pelanggaran HAM serupa tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikian Eva. Baik, terima kasih Sheila Aditya untuk informasi Anda.